Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Alhamdulillah dina video ieu urang tiasa diajar ngeunaan pupujian. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa belajar mengenai pupujian. Nah, pupujian ini ada di bab 3 pelajaran bahasa Sunda. Oke, langsung aja kita lihat materi yang mengenai pupujian. Pupujian nyaeta puisi anu eusina pujian, doa, nasihat, sareng ajaran anu diilhaman ku ajaran Islam. Jadi pupujian itu artinya puisi yang isinya itu pujian. Ada yang doa, ada yang nasihat, dan ajaran yang diprakarsai oleh ajaran Islam. Nah, mimitina jenis karya sastra ieu cicing di pasantren Islam sareng tempat diajar anu hubunganna caket sareng ajaran Islam. Munculna pasantren Islam saluyu sareng asupna Islam ka Jawa Barat. Nah, jadi awalnya jenis karya sastra ini dimulai dari pesantren Islam dan tempat belajar yang hubungannya dekat dengan ajaran Islam. Misalkan MI, MTS, MAN, kayak gitu ya. Nah, terus munculnya pesantren Islam itu berbarengan dengan asupnya atau masuknya Islam ke Jawa Barat. Itu adalah sejarah dari pupujian. Selanjutnya, pupujian itu berbentuknya syair atau dalam bahasa Sunda disebut sebagai istilahnya siiran. Nah, bentuk pupujian itu ada yang kantetan 4, 2, genep, 8, ada juga kantetan robah. Jadi ini untayannya ya. Kita lanjut. Nah, golongan pupujian itu ada yang memuji keagungan Allah. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah. Terus ada lagi doa dan taubat kepada Allah. Lalu meminta syafaat kepada Rasulullah, menasihati umat untuk melakukan ibadah dan amal soleh, serta menjauhi kemaksiatan, dan memberi pelajaran tentang agama seperti keimanan, rukun Islam, fikih, akhlak, tarikh, tafsir Quran, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat dari golongan pupujian ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran dalam Islam. Nah, bagaimana Bu untuk yang non-muslim atau yang beragama lain? Ya, jadi pupujian ini ada yang isinya itu mengingatkan untuk selalu berdoa, tetapi tidak benar-benar Islamnya itu tidak kental, seperti itu ya. Ya, selanjutnya fungsi pupujian itu sebagai media pendidikan. Nah, di dalam media pendidikan itu isinya ada berbagai macam nasihat dan pelajaran agama yang disampaikan dengan nyanyian. Jadi pupujian itu puisi yang dinyanyikan. Lalu umumnya puisi pupujian itu dinyanyikan di tempat ibadah ya, tadi ya terkait dengan ajaran agama Islam. Jadi kalau di tempat ibadah sambil menunggu orang-orang sembahyang untuk berjamaah, misalkan setelah azan menunggu jamaah datang ke masjid, nah nanti diisi dengan pupujian. Nah, setelah itu di pesantren dan di madrasah, pupujian juga dikumandangkan pada saat pembelajaran. Biasanya itu sebelum belajar nanti diawali dengan pupujian. Sedangkan di tempat pengajian, puisi pupujian dinyanyikan pada saat menunggu waktu mengaji atau sesudah mengaji. Puisi pupujian dipergunakan untuk mempengaruhi pikiran,
perasaan dan tingkah laku manusia. Jadi kan tadi isinya itu ajaran agama ya, untuk selalu berdoa, bertaubat. Nah, akhirnya kalau terus-terusan dinyanyikan, lama-lama kita tuh jadi tertanam untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran agama. Lalu yang terakhir dipergunakan pula untuk menyampaikan berbagai ajaran agama. Jadi zaman dahulu sebelum Islam masuk ke Nusantara secara meluas, banyak digunakan cara untuk pendekatan supaya ajaran agama Islam itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Ya, salah satunya dengan sambil bernyanyi. Nyanyiannya itu adalah pupujian. Nah, selanjutnya fungsi pupujian yang lainnya, hafal dan seringnya mengucapkan serta mendengarkan pupujian diharapkan anak-anak didik kalau di sekolah, para santri, serta masyarakat umum yang mendengar pupujian itu tergugah atau muncul rasa ingin dan mempunyai keinginan untuk mengikuti nasihat ajaran tersebut. Nah, bisa juga sebagai alat pendidikan agama. Jadi supaya anak-anak itu lebih hafal, lebih cepat hafal dalam mempelajari ajaran agama, karena tadi ada yang terkait dengan fikih. Lalu selanjutnya pupujian itu dipergunakan untuk memudahkan cara penyampaian pendidikan, yaitu dinyanyikan atau dinazamkan disebutnya ya. Lalu puisi pupujian itu biasa sering dipentaskan dalam acara keagamaan seperti Rajaban, Mauludan, Musabakoh, dan lain sebagainya. Ya, sakitu pengajaran dina poe ieu ngeunaan pupujian. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan beri komentar kalian di bawah, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.